dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk pengikutnya yang setia hingga akhir zaman dan menjadi umatnya yang husnul khotimah dan mendapatkan syafaat yang agung di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah
sungguh, nah ini sungguh ya. Di sini ada wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas, sehingga engkau menjadi ridho. Jadi Allah SWT betul-betul memberikan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad SAW sampai puas. Termasuk Nabi Muhammad itu kan selalu memikirkan tentang umatnya. Lalu nanti Allah menolong. Ya. Rasul itu waktu mau meninggal itu yang diingat itu bukan yang lain-lain, ummati begitu ya. Ini kalau orang biasa bisa seperti ini. Bagaimana umatku? Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya dalam beberapa ayat Al-Qur'an maupun hadis bahwa Allah itu betul-betul memberikan karunia kepada beliau sampai beliau Nabi Muhammad ini ridho. Kemudian karena itu ya, layak dan pantas ketika kita jadikan Nabi Muhammad ini sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik dalam berbagai kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Fauzin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan sejumlah, tidak banyaknya, hanya beberapa kepribadian mulia dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani dan kita amalkan. Semoga kita termasuk golongan yang setia dalam meniru beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendidik. Beliau itu pendidik atau pengajar. Beliau adalah guru besar dari semua guru besar di atas bumi ini. Setiap pendidik waktu mendidik meniru beliau pasti akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan dalam proses belajar dan mengajar. Di dalam surah An-Nahl ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyerukan kepada manusia, yaitu
bisa belajar cara menjadi seorang pebisnis. Ini kita bisa ambil kuncinya. Kunci utamanya adalah kejujuran dan memakai amanah. Beliau jujur dan amanah. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirul aminus saduqul muslim ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah. Jadi kita misalnya berusaha berdagang, jual beli, dan mungkin kegiatan yang lain-lain yang kita lakukan, bermuamalah, maka beliau itu dari jujur dan amanah. Barang siapa yang jujur dan amanah akan dikumpulkan, kata Nabi, akan dikumpulkan dengan para nabi. Jadi nanti kita di akhirat karena kita jujur, amanah, ya, maka kita akan dikumpulkan dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada, orang-orang yang meninggal mati syahid, orang-orang yang utama, ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat nanti di surga kita dikumpulkan dengan para nabi. Alangkah kiranya ini. Sekarang aja kalau kita dapat undangannya VVIP, itu senang sekali, bisa di depan, bisa menikmati segala yang ada, kita merasa terhormat. Ya, seperti itu. Bagaimana lagi kalau kita misalnya di surga yang sudah penuh dengan kenikmatan, kelasnya VVIP. Ya. Salah satunya adalah kita mesti jujur dan amanah, baik di dalam pekerjaan kita sehari-hari, di dalam rumah tangga kita. Mungkin yang masih sekolah dan sebagainya, kelihatannya di sini yang hadir rata-rata sudah 25 tahun ke atas, nggak ada yang 25 tahun ke bawah. Jadi di dalam segala bidang kita mesti jujur dan amanah. Tidak boleh bohong dan khianat. Lawan katanya jujur itu bohong, lawan katanya amanah itu khianat. Itu yang kedua. Kepribadian beliau yang ketiga yang bisa saya catat dan saya sampaikan di sini adalah beliau itu sebagai pemimpin atau panglima perang sepanjang hidupnya. Maksudnya bukan disuruh perang. Di dalam riwayat hidupnya beliau berperang itu secara langsung sebanyak 27 kali. Dan sekitar 47 kali beliau mengirim pasukan di medan perang, tidak ikut langsung. Jadi ketika beliau berperang langsung disebut dengan ghazwah, istilahnya perangnya ghazwah. Kalau tidak langsung beliau ikut disebut dengan sariyah. Jadi ada dua istilah. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah kaitannya dengan peperangan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Yang artinya bahwa telah diwajibkan kepada kamu untuk berperang, padahal berperang itu tidak menyenangkan buat kamu. Karena apa? Rasul diperintahkan untuk berperang itu karena diperangi terlebih dahulu. Tidak pernah Rasulullah di dalam sejarah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diam-diam orang diperangi. Jamin, karena ketika menyebarkan agama diperangi. Oleh karena itu, ya, untuk mempertahankan hidup, ya, maka harus kita melawan. Tapi perang itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak enak. Lalu dilanjutkan dalam ayat ini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Sesuatu yang tidak enak itu
yang saya sampaikan ini kan harus dengan cara yang mengikuti surah An-Nahl ayat 125. Bunyinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Seperti itu. Wajadilhum billati ihsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabili, karena sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan wa huwa a'lamu bil muhtadin, dialah yang lebih mengetahui siapa yang berada di dalam petunjuknya. Jadi Allah itu Maha mengetahui atas segalanya. Oleh karena itu sampaikanlah dengan jalan, meskipun kita memberitahukan, menyampaikan kepada anak kita, pasangan kita, tetangga kita, itu haruslah dengan cara yang bijak. Kemudian beliau menyampaikan dakwah sesuai dengan daya tangkap dan sasaran dakwahnya. Ini yang paling hebatnya. Beliau tahu ini levelnya apa, itu cara ini seperti ini. Beliau berdakwah terlebih dahulu melihat apa dan siapa yang dihadapi, menggunakan tutur kata yang mudah difahami sehingga semua ucapannya selalu berkenan di hati penyimak dan didengar dengan secara bijaksana. Karena kata ulama, kalau kita menyampaikan dengan hati, biasanya orang yang menerima itu dengan hati juga. Ada orang yang menyampaikan sesuatu itu dengan mulutnya saja, tidak sampai pada hatinya. Karena apa yang disampaikan itu tidak dikerjakan. Makanya menjadi seorang penyeru atau dai yang menyampaikan satu kebaikan itu haruslah orang yang sudah berusaha melaksanakannya. Karena di sini ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kahurmatan indallah." Allah Subhanahu wa taala itu sangat benci antaqulu ma la taf'alun. Dia menyampaikan sesuatu tetapi dia tidak mengerjakan, justru yang ada berbeda dari yang dilakukan, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dibenci sama-sama penciptanya, repot hidup kita ya. Oleh karena itu hendaklah kita menyampaikan sesuatu yang kita sendiri itu sudah melakukannya, paling tidak kita sudah berusaha melakukan itu, supaya apa? Kita tidak dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Malah di ayat ini Allah Ta'ala mengatakan kaburomatan indallah, sangat benci, bukan benci doang. Kaburo itu kan besar sekali kebencian Allah pada orang-orang yang mau aja ke sana kemari, tapi dia berbeda dengan yang diomongkan. Kemudian contoh ya,
dan membebaskan diri dari kekuasaan manusia menuju kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian menolaknya, hendaklah kalian membayar upeti gitu ya. Jadi nggak sampai diperang-perangi sama Nabi SAW. Padahal ini perintah dari Allah SWT. Seperti itu. Jadi kalimat yang ditulis seperti itu. Lalu ada satu lagi, surat itu ditulis sama Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi itu kalau sekarang itu Ethiopia. Apa tulisan suratnya? Min Muhammadin Rasulillah ila Najasyi Malikil Habasyah. Dari Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala kepada Raja Najasyi. Hormat ya. Assalamualaikum an-ithniya alaikallah. Salam kepadamu, sesungguhnya aku memuji Allah bagi kamu. Nah, ini luar biasa. Karena itu kita ini kalau menjadi utusan ya, atau menjadi diplomat mesti mengikuti cara yang diajarkan Rasulullah SAW. La ilaha illa huwa alladzi ahsa kulla syai'in adada. Tiada Tuhan selain Dia yang menghitung segala sesuatu dengan jumlahnya. Jadi terserah Allah ya, memberikan pahala manusia sampai tidak terhingga, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Hanya di dalam beberapa hadis, di dalam beberapa penjelasan, ketika kita berbuat amal kebaikan 10 kali lipat, kemudian 7 kali, malah ada yang tidak terbatas. Apa itu salah satunya yang tidak terbatas? Pahala yang diberikan Allah salah satunya yang tidak terbatas adalah pahala kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas shabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala kesabaran itu innama yuwaffas shabiruna ajruhum diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tidak terbatas. Jadi orang yang sabar itu pahalanya tidak terbatas. Sabar itu artinya mampu mengendalikan dirinya. Dia bisa berpuasa, punya kekuatan, kemampuan, tetapi dia tidak gunakan karena itu menyiksa orang lain, menyakiti, tidak gunakan. Dia cari jalan yang terbaik. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Bighairi hisab itu tidak terbatas, tidak dikira. Kita nggak ingin tahu-tahu kita dapat sesuatu ya. Tahu-tahu kita diberikan jalan keluar Allah SWT. Itu kalau orang sabar seperti itu. Jadi kalau ada orang yang ngomong kesabaran itu ada batasnya, berarti
minal khaufi wal ju', dengan merasa kekurangan, rasa ketakutan diuji sama Allah SWT. Rasa ketakutan, rasa takut lapar, takut nanti nggak dapat makan dan seterusnya, itu ada perasaan. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat, takut nggak sehat, takut mati dan sebagainya. Itu takut kekurangan buah-buahan kalau dia kurangi, wal anfusi kekurangan takut kepada dirinya sendiri, wat thamarat kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabiri, tetapi kata Allah, berikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Fa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu siapa sih? Ketika datang ujian, cobaan kepada dia, lalu dia ngomong tuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ngomong, sesungguhnya segala sesuatu itu berasal dari Allah. Kita ini juga berasal dari Allah SWT. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya semuanya akan kembali kepada asalnya dari Allah SWT, kembali kepada
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paling tidak pemimpin itu paling tidak. Nabi Muhammad itu punya sifat 4. Kita kalau ngajarin anak-anak kita yang SD, Rasul punya sifat 4. 1 sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatonan gitu. Nah, jadi kalau kita mau nyari pemimpin, yang pertama sidik, jujur. Jujur itu gimana caranya? Yang kita lihat dari kesehariannya. Jangan beli kucing dalam karung kan gitu. Ini karena kampanye begini-begini, ya itu namanya kita memang ngajar tidak sebenarnya. Kan katanya tuh begini ya, pemimpin itu sebetulnya cerminan dari masyarakatnya. Gitu. Kalau pemimpinnya itu karena yang milih masyarakatnya modelnya kan itu ya udah, kira-kira masyarakatnya kayak gitu gitu. Oleh karena itu makanya mesti cerdas, mesti pintar. Salah satunya caranya carilah satu yang jujur. Jujur itu kayak gimana? Lihat kesehariannya. Kalau misalnya dia nggak jujur, jangan pilih. Tuh harus tahu dulu. Ya kalau memilih pemimpin gelap, ya hasilnya gelap. Yang kedua sidik tadi 1 ya. Yang kedua amanah. Amanah itu artinya amanah itu menjaga ya. Tidak khianat. Jadi kalau dititipin sesuatu dijaga betul itu. Tidak. Apa bahasa lainnya amanat itu? Jadi menjaga ya. Menjaga betul. Sesuatu yang dititipkan itu dia jaga betul gitu. Jadi tidak berkhianat. Lawannya pengkhianat. Kalau tadi jujur lawannya bohong. Kalau ada orang bohong ya jangan dipilih. Ya ini kerjanya tukang bohong. Jangan dipilih. Di berbagai level sebetulnya ini, mulai dari level yang rendah sampai tinggi, mestinya seperti itu teorinya. Gitu ya. Memang antara teori dan fakta di lapangan ini kadang-kadang suka jauh. Gitu. Yang kedua
fabilisani. Kalau kamu nggak punya kekuasaan, nggak punya kewenangan, ya dengan ngomong lah, gitu ya. Dengan omongan, dan gitu. Dengan omongan nggak berani, nggak mampu juga. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Kalau kamu nggak punya kemampuan juga, ya dengan hati kamu. Paling tidak hati kamu itu tidak rela, tidak senang dengan perbuatan. Habis kuasa nggak punya, ngomong nggak berani, terus gimana? Apalagi dalam hati. Ya. Kenapa itu hati? Al-aful iman. Hati, dengan saudara itulah selemah-lemahnya iman. Ya, kan begitu, kira-kira begitu. Ya kalau masih kita bisa yang kuat, yang sedang, bisanya yang lemah, ya udah kita ikutin. Tapi kan masih termasuk iman. Ya, dicatat sama Allah iman meskipun kita tidak bisa berbuat